Hantu penunggu pohon nangka. Siapkan adrenalin Anda. Di suatu pusat kota, tepatnya di sebuah warung makanan cepat saji yang cukup ramai dikunjungi pembeli. Seorang pria tua yang menggunakan topi fedora berdiri di samping salah satu meja. Beberapa pria berdasi sedang asik melahap makanan yang beberapa saat lalu diantar oleh pramusaji. Pria tegap tersebut menundukkan kepala sambil menyodorkan tangannya ke depan. "Punya uang kecil, bro?" ucap salah satu pria berdasi yang paling dekat posisinya dengan pengemis tua itu kepada teman-temannya yang semeja dengannya. "Waduh, gak punya, bro," jawab pria berdasi yang satunya sambil menggelengkan kepala. "Kalian berdua punya?" tanya pria yang pertama itu lagi kepada dua temannya yang lain. "Dompetku ketinggalan di kantor," jawab pria yang ditanya. "Aku lupa gak bawa dompet," jawab pria yang satunya lagi. Pria berdasi yang pertama menoleh ke arah pengemis tua itu seraya berkata, "Mohon maaf, Pak, kami tidak ada uang kecil." Tidak ada reaksi dari pengemis tua itu. Ia masih tetap berdiri sambil menunduk seperti semula, seolah tidak menggubris permohonan maaf pria berdasi di depannya. Pria berdasi merasa tidak enak hati karena pengemis di depannya tidak segera pergi. Ia menoleh ke arah teman-temannya sambil berbicara dengan bahasa isyarat, mempertanyakan perilaku pengemis itu. Tapi teman-temannya menjawab dengan bahasa isyarat pula. Mereka juga bingung mengapa pengemis itu tak mau pergi. Akhirnya, pria yang pertama mengalah. Ia merogoh uang 20 ribuan dari sakunya dan menyodorkan kepada pengemis tua tersebut. Pengemis tua tidak segera mengambil uang sedekah paksaan itu. Ia tetap menunduk, seolah sedang membaca koran yang kebetulan ada di ujung meja, dekat dengan pria tua itu. Namun beberapa detik kemudian ia mengambil uang kertas itu dan dimasukkan ke dalam saku bajunya. "Terima kasih," ucapnya dengan suara serak-serak berat. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, pria tua itu pun meninggalkan warung tersebut dengan langkah gontai. Semua orang yang berada di warung tersebut memandang ke arah pria tua itu. Ada yang kasihan, ada pula yang jijik melihat penampilan kotornya. Pemilik warung sempat berteriak keras kepadanya. "Pak, lain kali kalau minta-minta nggak usah masuk ke dalam, di luar saja." Pengemis tua itu hanya menoleh tajam sesaat, kemudian berbalik pergi. Entah mau menuju kemana dia. Kelompok pria berdasi tadi lanjutkan acara makannya kembali. "Bro, kamu tidak merasa ada yang aneh dengan bapak tua tadi?" tanya salah satu dari mereka. "Aneh bagaimana maksud kamu?" Salah satu dari mereka balik bertanya. "Sepertinya bapak tua tadi tidak sedang menunggu pemberian uang dari kita," jawabnya. "Maksud kamu?" tanya temannya lagi. "Dia tadi berdiri lama di situ sepertinya sedang membaca surat kabar itu," jawabnya lagi. "Kamu yakin?" tanya temannya lagi. "Iya, saya yakin, bro. Tadi bapak tua itu seperti antusias sekali membacanya," ia menjawab. "Mana sekarang korannya? Kok sudah tidak ada?" tanya temannya. "Barangkali terjatuh, bro," jawabnya. Temannya memeriksa kolong meja. "Iya, bro. Korannya ada di kolong," seru temannya. "Ambil, bro." Temannya memungut koran dari kolong meja dan memeriksa setiap judul berita yang tercetak di bagian depan dan bagian dalam surat kabar tersebut. Ia sengaja membacanya dengan keras supaya terdengar oleh teman-temannya mereka. Semua terkejut ketika pria itu melafalkan dengan keras judul tulisan yang sengaja dicetak paling besar dan paling tebal. "Heboh, ditemukan tengkorak wanita di kampung Jatisari." Part 1. Hantu penunggu pohon nangka. Seperti biasa, malam itu aku belajar mengaji bersama teman-teman di musola Mbah Nur. Kegiatan mengaji dimulai ba'da sholat maghrib hingga menjelang sholat isya. Setelah selesai sholat maghrib, anak-anak biasanya langsung mengambil Al-Quran dan juga katoknya, alas untuk membaca Al-Quran masing-masing. Ada yang menarik di tempat
aku mengaji ini, yaitu model katoknya aneh dan lucu. Ada yang berbentuk kura-kura, ada yang mirip patung, ada yang serupa meja, dan ada yang berbentuk katok lipat. Khusus katok lipat sudah ada pemiliknya dan tidak bisa dipakai anak lain. Yang punya biasanya anak yang bapaknya berprofesi sebagai tukang bangunan spesialis kayu. Sementara model katok yang lain biasanya menjadi bahan rebutan teman-temanku. Siapa yang datang lebih awal maka dia yang berhak mengklaim katok yang dipilih untuk hari itu. Bahkan ketika sholat maghrib, katok yang dipilih ditaruh di depan tempat sujud masing-masing anak. Sebagai tanda bahwa katok tersebut sudah dikuasai hari itu. Anak-anak paling suka dengan katok model kura-kura. Karena bisa diputar-putar, meskipun ketika katok itu benar-benar diputar dan ketahuan Mbah Nur, maka telinga kita juga akan ikut diputar sebagai hukumannya. Jangan mainan katok, itu alasnya Al-Quran. Itulah kalimat yang sering beliau ucapkan. Hari itu aku datang paling akhir, sehingga aku kebagian sisa katok yang kakinya sudah keroak. Akhirnya ketika digunakan sebagai alas Al-Quran, bagian kakinya harus dipegangi atau diganjal sesuatu. Biasanya kami menggunakan sajadah untuk mengganjalnya. Pokoknya tersiksa sekali jika harus kebagian katok keroak tersebut. Selain sulit menggunakannya, pemakaiannya juga akan dijadikan bahan candaan teman-teman yang lain. Pada saat belajar mengaji, murid perempuan duduk berbaris di sebelah kanan Mbah Nur, sedangkan murid laki-laki berbaris di sebelah kiri beliau. Kami bergantian membaca Al-Quran dan disemak oleh beliau. Murid yang besar-besar disemak lebih dahulu agar setelahnya bisa membantu beliau mengajari murid yang kecil-kecil. Jadi murid yang kecil-kecil itu diajari 2 kali oleh Mbah Nur dan oleh murid yang besar-besar. Tak terasa semua santri sudah selesai disemak malam itu oleh Mbah Nur dan tiba saatnya anak-anak untuk bersiap-siap menunaikan salat Isya. Kami biasanya berwudu di sungai yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari langgar beliau. Tetapi sebelum kami berangkat ke sungai biasanya Mbah Nur memberikan wejangan dulu kepada kami semua. Berwudunya gantian ya. Santri putra duluan. Kalau sudah semua baru santri putrinya. Oh iya, ingat, di sungai harus berhati-hati. Jangan membuat kegaduhan dan tidak usah berlama-lama di sana. Kenapa tidak boleh berlama-lama di sungai, Mbah? Tanya kami. Sudahlah, tidak usah banyak bertanya. Begitu selesai berwudu, segera kembali ke musola. Jawab Mbah Nur agak keras. Enggih, Mbah. Jawab kami segera. Aku dan semua anak laki-laki berangkat duluan menuju sungai. Secara hitungan jarak, memang hanya sekitar 100 meter, akan tetapi medan menuju sungai ini tidak mudah. Sebelah kiri hanya ada 2 rumah penduduk, sedangkan di sebelah kanan hanya ada 1 rumah. Sisanya masih berupa tegalan yang banyak ditanami pohon. Jalannya pun masih berupa jalan setapak. Setiap pergi ke sungai, anak-anak selalu berjalan beriringan dan tidak lupa berdoa. Karena kami sudah banyak mendengar cerita dari orang-orang tua bahwa beberapa pohon di dekat sungai ini ada penghuninya. Kami memang belum pernah melihatnya secara langsung, tetapi membayangkan yang diceritakan oleh orang-orang sudah sanggup membuat bulu kuduk kami berdiri. Sampailah kita semua di sungai yang airnya sangat jernih tersebut. Irwan dan Zen sampai sungai langsung berwudu dengan gerakan cepat dan langsung lari menuju langgar. Kedua temanku tersebut memang terkenal penakut. Beberapa anak yang lain juga melakukan hal yang sama. Buru-buru turun ke sungai, bersuci, serta kabur ke langgar. Tersisa aku, Doni, Buang, dan Parto. Doni dan Buang buang air kecil dan berwudu. Setelahnya mereka berdua bersiap untuk kembali ke langgar. Rek, tunggu aku ya. Aku mau BAB, kataku kepada mereka. Aku balik duluan ya, Im. Takut dihukum Mbah Nur kalau kelamaan di sungai, kata Doni. Aku juga mau balik duluan, soalnya sekarang giliranku mengumandangkan azan. Jawab Buang. Tinggal 1 orang lagi temanku yang belum aku tanyakan. Kamu bisa nungguin aku kan, Tok?
kataku memelas sambil menahan sakit perut. Oke, buruan sana wes. Aku pun buru-buru menuju sungai, agak kehilir untuk BAB. Parto berwudu duluan, setelahnya dia duduk di pinggir sungai yang agak tinggi. Rupanya aku membutuhkan waktu yang agak lama untuk membuang hajat. Sudah Im? Belum toh. Ayo buruan, nanti kalau berlama-lama kita bisa dihukum oleh Mbah Nur. Sebentar lagi, tinggal dikit nih. Pada saat BAB, tiba-tiba aku melihat Mbah Jun di belakang Parto. Pria yang tinggal sebatang kara itu melangkah menuruni sungai. Sampean Mbah. Sapa Parto kepada Mbah Jun. Yang disapa tidak menyahut. Sesampai di sungai, ia langsung menangkup air dengan kedua tangan dan dibasuhkan ke mukanya. Tidak kurang dari 10 kali dia melakukannya. Cara yang ia lakukan terlihat aneh. Kemudian dengan wajah yang datar, pria tua itu naik lagi dengan sungai sambil menoleh ke arahku yang sudah selesai BAB. Pria sepantaran Mbah Nur itu pun melangkah melewati Parto yang sedang menungguku di galengan. Sekilas tercium wangi bunga kenanga ketika Mbah Jun berlalu. Aku pun mulai berwudu, setelahnya aku naik menuju Parto berada. Kemana Mbah Jun? Kok tumben? Dia gak nyapa. Apa karena kita ketahuan mencuri salaknya kemarin? Tanyaku. Entahlah, itu orangnya jalan ke utara menuju rumahnya. Ayo kita segera balik ke Langgar, jawab Parto. Kami berdua pun bersiap untuk kembali ke Langgar. Ketika tiba-tiba terdengar suara krining, krining, krining. Kami dikagetkan dengan bunyi bel sepeda dari arah selatan. Karena hanya diterangi sinar rembulan, kami tidak tahu siapa yang sedang menaiki sepeda ontel tersebut. Lambat laun sepeda ontel mendekat dan ketika sudah sangat dekat, barulah kami tahu siapa yang sedang mengendarainya. Oh, dasar anak-anak ini. Minggir. Saya mau lewat, kok malah berdiri di jalan. Jangan-jangan kalian sudah mencuri salakku lagi ya? Omel lelaki tua tersebut dengan suara khasnya yang sangat cempreng. Kutajamkan penglihatan untuk memastikan apakah itu memang benar-benar Mbah Jun. Ya Tuhan, ternyata pengendaranya beneran Mbah Jun. Aku dan Parto saling bersitatap keheranan. Kami sempat berpikir, kok Mbah Jun bisa jadi dua sih? Yang satu baru saja berjalan ke utara, sedangkan Mbah Jun yang ini baru datang dari arah selatan. Kenapa bisa seperti itu? Nalar kami tidak mampu menjangkaunya, sehingga kami lari tunggang langgang meninggalkan Mbah Jun yang ini bersama sepeda kumbangnya. Yang mana yang asli dan yang mana yang palsu, kami berdua tidak tahu. Yang jelas, setahu kami, Mbah Jun itu tinggal sendirian dan tidak memiliki saudara kembar. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.